Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya. Oke anak-anak ibu, kali ini kita akan masuk materi baru yaitu mengenai penyusunan naskah drama musikal. Untuk menghasilkan sebuah pementasan drama yang baik, perlu rancangan yang baik. Kata-kata yang diucapkan para tokoh, tindakan dan karakter tokoh, tatanan panggung, jenis musik yang dimainkan, dan lain-lain. Misalnya, teknik muncul jangan asal-asalan atau tiba-tiba. Oleh karena itu, salah satu unsur penting dalam drama yaitu adalah naskah. A. Teknik menyusun naskah. Naskah adalah sebuah tulisan berupa dialog dan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan pementasan yang akan dibawakan pada saat pementasan. Naskah drama harus menarik sehingga pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para penonton. Pada drama musikal ini juga banyak terdapat unsur tarian dan unsur musik. Unsur-unsur dan teknik menyusun naskah drama adalah yang pertama, syair sebuah lagu. Sebuah lagu atau syair lagu dapat dijadikan sumber inspirasi untuk menulis naskah, terutama syair-syair lagu balada. Misalnya lagu-lagu tembang, lagu-lagu tentang pengabdian guru, dan lagu-lagu tentang perjuangan. Yang kedua, benda-benda dan lingkungan. Benda-benda dan lingkungan sekitar kita dapat juga menjadi sumber inspirasi cerita. Misalnya kelestarian lingkungan, pentingnya mengelola sampah menjadi berkah, pentingnya menjaga kerukunan demi ketentraman lingkungan dan sebagainya. Yang ketiga, cerita rakyat dan dongeng. Cerita rakyat atau dongeng yang berkembang di masyarakat kemudian kita modifikasi menjadi sebuah cerita. Dalam drama opera tradisi Jawa ada legendarian yang mengambil inspirasi dari cerita rakyat. B. Unsur-unsur naskah drama. Unsur-unsur drama sebenarnya tidak jauh berbeda dengan novel. Langkah-langkah penulis drama sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dari sebuah jalannya cerita. Tema adalah sebuah ide yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian cerita yang akan dipentaskan. Tema ini yang nantinya menjadi cikal bakal terciptanya sebuah dialog atau percakapan. Contoh, cinta dan kasih sayang, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menentukan latar atau setting. Latar atau setting adalah sebuah tempat, waktu, dan suasana terjadi dalam sebuah cerita. Latar ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat kejadian dalam sebuah cerita yang terjadi. Contohnya di sekolah, di rumah, di jalan, di rumah sakit, di istana, dan lain-lain. Yang kedua, latar waktu. Kapan waktu terjadinya peristiwa pada cerita? Contohnya pada pagi hari, pada siang hari, sore hari, malam hari, zaman sekarang, atau zaman masa lalu atau zaman lampau. Dan yang ketiga, latar suasana apa yang tercipta pada saat cerita itu berlangsung atau terjadi. Contohnya tentang
damai, sedih, senang, dan tegang. Yang ketiga, menentukan tokoh. Menentukan tokoh adalah tokoh pada sebuah pementasan itu sangatlah penting. Tokoh cerita nantinya dimainkan oleh seorang pemain drama. Tokoh ini merupakan seseorang yang menjalankan cerita yang telah dibuat. Pada drama yang berbasis dongeng, cerita rakyat atau legenda, tokoh bukan hanya sekedar manusia atau seseorang, melainkan juga bisa binatang dan makhluk-makhluk lainnya. Setiap tokoh memiliki watak tertentu. Watak yang disebut juga dengan karakter. Perwatakan atau penokohan disebut juga dengan karakterisasi. Jenis tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh protagonis, tokoh atau disebut dengan tokoh drama. Yang kedua, tokoh antagonis adalah tokoh yang menghalangi tokoh utama. Dan yang ketiga, tokoh tirtagonis adalah tokoh pendukung. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang adalah penggambaran isi cerita oleh seorang penulis naskah. Contoh, sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, ada tokoh aku di dalam cerita tersebut. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, ada tokoh ia, dia, atau menyebut nama tokoh. Yang kelima, menentukan plot atau alur. Plot atau alur adalah rangkaian jalannya sebuah cerita. Plot atau alur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Runtunan cerita berjalan maju dari awal menuju akhir. Lazimnya menceritakan peristiwa yang akan terjadi ke depan. Yang kedua, alur mundur. Runtunan cerita yang menggambarkan kejadian pada masa lalu. Dan yang ketiga, alur campuran adalah runtunan cerita yang ceritanya acak atau gabungan dari alur maju dan alur mundur. Nah, cara menentukan sebuah plot atau alur yaitu dengan membuat sebuah ringkasan cerita. Lalu kita tentukan 3 bagian tersebut di atas. Yang keenam adalah menentukan amanat. Amanat cerita adalah erat dengan tema. Penulis naskah drama dalam menyampaikan pesan bisa secara langsung, bisa pula secara tidak langsung. Pesan langsung dilakukan dengan cara memberikan kata-kata bijaksana yang bernilai kemanusiaan, pentingnya perjuangan, dan lain-lain melalui narator. Pesan secara tidak langsung disampaikan dengan menceritakan keseluruhan cerita. Misalnya, tokoh yang jujur akan menjadi baik. Sebaiknya pada akhir cerita, amanat terkandung dalam berbagai peristiwa, perilaku tokoh, latar, dan ruang cerita. Yang ketujuh, menentukan dialog. Karakteristik drama adalah dialog, yaitu percakapan antara 2 orang atau lebih. Melalui dialog yang diucapkan oleh para tokoh tersebut, penonton mengerti cerita apa yang akan dibawakan. Dalam drama musikal, sebagian dari dialog tersebut dinyanyikan. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan pilihan kata dengan memperhatikan kepentingan dalam menggarap lagu seperti membuat syair lagu atau puisi. C. Tahapan proses menulis naskah. Dalam menulis naskah drama,
naskah cerita kita perlu memperhatikan unsur-unsur pembangun drama yang sudah dibahas. Dengan memperhatikan unsur-unsur drama, perhatikan langkah-langkah menulis naskah drama. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan. Gagasan adalah ide. Ide merupakan pemikiran tentang sesuatu. Mengidentifikasi gagasan yang nantinya akan dibuat atau ditulis sebagai naskah sangat penting. Gagasan adalah ide-ide yang merupakan pemikiran tentang sesuatu. Banyak hal yang kita pikirkan, dari hal itu dapat menjadi ide. Nah, gagasan ini muncul abstrak dan masih tergambar di angan-angan saja, belum terrealisasi. Oleh karena itu, mengidentifikasi atau menentukan gagasan sangatlah penting. Tidak disarankan untuk menumpahkan banyak gagasan kita dalam satu naskah sekaligus. 2. Mengobservasi. Setelah menentukan gagasan, kita perlu mengobservasi atau mengamati hal-hal yang berkaitan dengan gagasan tersebut. Misalnya, kita akan membuat naskah dengan gagasan sampah menjadi berkah. Maka kita perlu melakukan observasi terhadap fenomena sikap manusia yang membuang sampah sembarangan, sampah-sampah plastik berserakan. Ada orang yang peduli, tetapi juga banyak yang tidak peduli dan sebagainya. Selain itu, observasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan mencari referensi dari pementasan lain. Mungkin tema atau gagasan tidak sama, tetapi kita dapat mempelajari metode atau pola pementasannya sehingga kita dapat membuat tokoh naskah tersebut. Yang ketiga, menentukan perspektif. Ini adalah merupakan suatu sudut pandang yang akan digunakan pada saat naskah itu ditulis. Perspektif merupakan suatu sudut pandang yang akan kita gunakan pada saat kita memainkan penyajian cerita kita. Sudut pandang adalah dari sisi mana kita memandang sesuatu. Masalah sampah dapat dilihat dari perspektif yang berbeda. Dan perspektif ekonomi, misalnya kita dapat menjadikan sampah sebagai berkah. Dan perspektif kesehatan, kita memandang perlunya perjuangan pembersih sampah dan sebagainya. Yang keempat, menyesuaikan dengan penonton. Penulis naskah sudah membayangkan siapa penontonnya. Nah, penonton merupakan kekuatan yang menentukan dalam pementasan drama. Penonton menjadi bagian tidak dapat dipisahkan. Penonton berguna sebagai support atau pemberi dukungan. Naskah-naskah yang ditulis untuk kepentingan praktek suatu kegiatan penting untuk melakukan orientasi penonton. Artinya, penulis naskah sudah membayangkan siapa kira-kira penontonnya. Yang kelima, mewujudkan pementasan. Ini adalah merealisasikan gagasan-gagasan ke atas panggung atau pementasan drama. Pementasan merupakan usaha merealisasikan gagasan-gagasan ke atas panggung atau pementasan. Tahapan ini merupakan tahapan pendekatan antara pengarang dengan penonton melalui artistik dan properti di atas panggung
untuk memperjelas pementasan. Oleh karena itu, sejak penulis naskah, penulis harus sudah membayangkan bagaimana perwujudan pementasannya. Bahkan pembaca naskah sebenarnya sudah membayangkan bentuk pementasan. Nah, dari penjelasan Ibu tadi dapatlah kita simpulkan, yang pertama, unsur penting dalam drama adalah salah satunya adalah naskah. Yang kedua, naskah adalah sebuah tulisan berupa dialog dan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan pementasan. Yang ketiga, naskah drama harus menarik perhatian penonton. Dan yang keempat, bisa mengambil atau mencari inspirasi dari berbagai objek, contohnya seperti syair, lagu, dan dongeng. Dan yang kelima, unsur penting naskah drama adalah tema, latar belakang tokoh, sudut pandang, plot, amanat, dan dialog. Dan yang keenam, 5 tahapan penulis naskah drama, yaitu mengidentifikasi gagasan, observasi, pengamatan, perspektif, penonton, dan pementasan. Demikianlah penyampaian Ibu. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.